Halo teman-teman semuanya, senang sekali dapat menjumpai teman-teman dalam acara Youth for Christ. Dan renungan kita pada hari ini berjudul Great Powers Equal to Great Responsibility, ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo, yang didasarkan pada 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 21. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami semua mampu untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang menjadi dasar dari refleksi kita adalah 2 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 21 yang berbunyi demikian. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu, mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mampu merenungkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Teman-teman, mari kita refleksikan perenungan firman Tuhan ini bersama dengan saya, Deborah Krisantia, dari GKI Veteran Tasikmalaya. Nah teman-teman, ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian: with great power comes great responsibility. Pernahkah teman-teman mendengarkan kalimat tersebut? Nah, itulah kalimat yang diucapkan oleh Bibi May kepada Peter Parker dalam film Spider-Man No Way Home yang keluar pada tahun 2021. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa kita harus punya sikap bertanggung jawab atas kemampuan, atas kekuasaan, atau kekuatan besar yang kita miliki. Dengan demikian, orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan besar harus berhati-hati dalam menggunakan kelebihannya tersebut, dan hanya menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kepentingannya sendiri. Nah, teman-teman, dalam bacaan kita pada hari ini, Daud telah menjadi orang nomor 1 di Israel. Ia telah menjadi raja yang berkuasa atas seluruh kehidupan bangsa Israel, termasuk untuk mengatur strategi perang pasukan Israel. Namun kekuasaan dan kekuatan besar Daud itu dipakainya untuk melakukan hal yang jahat, yaitu menyingkirkan Uria. Dikisahkan sebelumnya bahwa Daud itu terpesona oleh kecantikan istrinya Uria yang bernama Batsheba. Karena cintanya itulah ia rela menggunakan kekuatan dan kekuasaannya untuk menyingkirkan Uria dengan cara membunuhnya di medan perang. Dan posisi Uria diatur untuk berada di barisan terdepan dalam peperangan. Dengan demikian, kesempatannya untuk hidup menjadi sangat-sangat tipis. Dan apa yang diharapkan Daud terwujud. Uria tewas di medan perang dan Daud mengambil Batsheba menjadi istrinya. Teman-teman yang terkasih, kemampuan, keunggulan, dan kepandaian apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah menggunakannya untuk kebaikan dan menjadikannya berkat bagi sesama? Semakin kita diberkati, semakin besar tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan saat ini.
Yang pertama, bagaimana cara jahat Daud menyingkirkan Uria? Yang kedua, apakah kita sudah menggunakan kelebihan kita untuk kebaikan? Mari teman-teman, dalam perenungan ini kita memohon berkat Tuhan untuk dapat melakukan kekuatan dan kelebihan kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Kami berserah ya Bapa untuk seluruh kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan Allah menitipkan begitu banyak kemampuan, talenta yang boleh kami kembangkan. Namun biarlah semua talenta, kemampuan, dan kelebihan itu dapat kami pergunakan untuk menjadi berkat bagi sesama, bukan memanfaatkannya hanya untuk kepentingan kami secara pribadi. Tolonglah kami Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.